Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Semua Tutorial. Lanjut di bagian bawahnya di sini ada materi ujian dan jadwal persiapan. Paling bawah kita lihat ada bulan Desember. Di bulan Desember ini adalah waktu untuk database kualifikasi info GTK dan data kebutuhan daerah. Maksudnya, database kualifikasi info GTK ini adalah memvalidkan data info GTK kita, termasuk yaitu verval ijazah. Jadi, verval ijazah ya hukumnya wajib bagi yang ingin mengikuti P3K. Dan datanya benar-benar harus sama dengan data ijazah kita. Terus di bulan Desember ini juga merupakan data usulan kebutuhan daerah. Kira-kira daerah kita itu membutuhkan guru berapa orang, maaf. Berapa orang guru yang dibutuhkan di daerah kita. Itu yang akan menentukan jumlah formasi yang ada di daerah kita. Ini di bulan Desember. Jadi pastikan verval ijazah ini benar-benar selesai di bulan Desember kita. Akhir Desember harus benar-benar sudah selesai. Di bulan Januari ini ada proses Kepmendikbud menseleksi atau memverifikasi dari kualifikasi pendidikan. Jadi bagi yang sahabat-sahabat yang melakukan verval ijazah melalui menu upload yang datanya tidak ada di PD Dikti ataupun Forlap, di Januari ini nanti baru akan diseleksi apakah sesuai bisa ikut P3K atau tidak data ijazahnya. Di bulan Februari nanti akan diadakan pemberian materi pembelajaran oleh Kemendikbud. Jadi kita itu semacam diberi kisi-kisi, kira-kira nanti tesnya itu seperti apa, soal-soal yang akan keluar. Ingat, P3 tahun ini tidak sama dengan pengangkatan K2 pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun dulu pengangkatan dilakukan berdasarkan TMT, waktu. Semakin lama kita mengajar, maka kesempatan kita untuk diangkat itu semakin besar. Tetapi untuk P3K ini tidak, murni semuanya menggunakan tes ya. Semuanya menggunakan tes, mau yang muda, mau yang tua, semuanya wajib mengikuti tes. Jadi di bulan Februari ini diberikan materi pembelajaran yang harus benar-benar kita pelajari agar kita bisa mengerjakan soal-soal pada saat tes nanti. Nah, tipe soalnya itu seperti apa? Di sini sudah diberikan bocoran. Ternyata soal itu kurang lebih ada 150 butir soal dengan waktu 170. Dengan pembagian 5 komponen. Ini mengingatkan saya pada saat saya mengikuti pretest PPG untuk sertifikasi, di mana dibagi menjadi 4 tahap ketika itu, atau 4 jenis soal. Nah, pada P3K ini ternyata dibagi menjadi 5. Yang pertama, kompetensi teknis sesuai mata pelajaran, atau biasanya kalau kita guru ini disebut dengan kompetensi profesional kita. Itu kurang lebih ada 50 butir soal. Terus ada tes bakat skolastik atau penalaran. Ini kalau di tes CPNS itu biasanya berupa soal-soal deret, soal gambar, seperti itu ya. Bagi yang sudah pernah mengikuti tes CPNS pasti tahu. Terus ada manajerial. Manajerial itu sesuai dengan bidang kita. Misal kalau kita di keguruan ya kompetensi pedagogik kita bagaimana. Ini berarti sama juga dengan soal-soal pedagogik. Terus yang keempat adalah sosiokultural. Sosiokultural ini sama juga dengan sosial kepribadian. Kita sebagai seorang guru itu yang akan dites dalam soal. Dan yang terakhir adalah pertanyaan wawancara. Dijawab secara tertulis. Jadi wawancaranya itu tidak face to face atau tatap muka, tetapi berupa soal pertanyaan isai yang jawabannya bisa kita tulis secara komputerisasi. Ingat, tes P3K sama dengan tes CPNS dalam segi teknis tesnya, menggunakan sistem CAT, Computer Assessment Test. Dan untuk pembobotannya ada 60 dan 40%.
Catatan di bagian kanan, ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Jadi kalau CPNS itu ada SKD dan SKB, tapi kalau P3K ini hanya ada satu tes, yaitu tes bidang, SKB hitungannya, SKB saja, sesuai dengan bidang kita sebagai guru. Misal kira guru SD ya soal-soal tentang guru SD, soal tentang guru matematika ya soal-soal tentang guru matematika, sesuaikan dengan bidangnya. Dan untuk pengumuman seleksi dan ujian seleksi ini masih belum muncul, belum dituliskan kapan. Yang jelas berada kurang lebih di bulan 3 ke atas, bisa bulan 3, bulan 4, bulan 5 atau bulan selanjutnya. Baru akan ada tes P3K. Nah, untuk soal-soalnya insya Allah nanti ke depan saya akan memberikan beberapa macam soal-soal tes PPG saya. Karena saya lihat ini sistemnya hampir sama dengan tes PPG. Apa yang kecuali pada tes bakat skolastik itu nanti akan saya bahas juga. Dan bocorannya saya akan membuat soal-soal latihan untuk Bapak Ibu menghadapi tes P3K ke depannya.